Baik teman-teman, kembali lagi bersama Selentingan Dunia Branding. Kali ini dibawakan oleh saya, Reno Abdurrahman dari Teks Konteks, dan bintang tamu kita kali ini adalah Prisa Adi Suryawan, Project Manager dari kampanye Becak Berseri. Mungkin Prisa Adi Suryawan bukan Mbak Imwong, Prisa juga bukan Nikita Mirzani, jadi sepertinya Prisa harus memperkenalkan diri. Monggo, Cak. Oke, terima kasih Mas Reno Abdurrahman dan juga Sliding. Jadi perkenalkan, saya Prisa Adi Suryawan, selaku Project Manager dari kampanye Becak Berseri. Mungkin perkenalan Becak Berseri Sekalian aja dijelaskan. kalian aja ya. Becak Kalau saya Berseri. sebenarnya sudah cukup aja sih Prisa Adi Suryawan selaku Project Manager aja kayak gitu ya. Jadi Becak Berseri itu ya Bang. Jadi kita adalah program sosial. Kita ingin mengembalikan visual becak di Kota Surakarta kembali kepada sebelum-sebelumnya, karena kita melihat itu sebenarnya adalah sebuah aset visual, budaya visual di Kota Surakarta sendiri sebenarnya. Kita ingin mengembalikan itu kembali kepada masa jayanya seperti pada tahun mungkin 60 atau 70 tahun 1970 itu. Jadi di situ mulai banyak sekali keberagaman becak dengan tepong yang bergambar seperti itu. Kita ingin kembalikan seperti itu. Berarti itu apa namanya? Kan kembali judulnya kan. Iya. Berarti pernah hilang. Itu sudah pernah hilang ketika mulai tahun 1985 sampai 1995. Sampai 1995. Ya, dari 85 sampai 95. Itu pada waktu Pak Harto. Ya presidennya. Tapi itu ada peraturan dari wali kota, Perda. Itu pada zamannya HR Hartomo. Jadi di situ becak diseragamkan warnanya. Diseragamkan. Karena ya diseragamkan warna dan mengatur jadwal, mengatur waktu operasional. Jadi becak itu dibagi jadi dua warna, merah dan putih. Merah untuk operasi siang hari mulai pukul 6 sampai 6 petang. Becak putih itu mulai 6 petang sampai 6 pagi. 6 petang sampai 6 pagi. Oke. Dan di situ gambar yang sebelumnya beragam sebagai identitas pemilik becak itu juga dihilangkan. Cuma ada tulisan Berseri sebagai slogan Kota Surakarta, bersih, sehat, rapi, indah, seperti itu. Nah, setelah tahun 95 itu baru becak kembali ke fitrahnya. Sebenarnya kok kayak gitu. Tapi karena adanya desakan ekonomi atau bagaimana entah itu apa, becak itu mulai hilang kembali dengan branding mungkin provider telekomunikasi atau becak itu ditempel-tempeli stiker. Jadi media iklan. Yeah. Mungkin kalau pas waktu musim kampanye politik, becak juga sebagai media kampanye kayak gitu. Oh iya. Nah itu selain dari desakan ekonomi, karena dia juga dapat cuan dari situ juga kan. Nah sebenarnya itu juga memperburuk kondisi becak sendiri. Sebenarnya kalau becak itu punya ciri khas visual branding, maksudnya Kota Solo punya becak yang ada lukisannya, itu sebenarnya udah menjadi ciri khas luar biasa sebenarnya itu. Nah itu yang kita harapkan dari kampanye Becak Berseri. Berusaha mengembalikan identitas visual Becak Berseri. Becak di Surakarta. Becak di Surakarta. Iya benar sekali. Aku mau tanya, Solo ki punya banyak jenenge kota budaya. Ya namanya aja kota budaya. Itu kan banyak hal sing itu merupakan budaya di Solo. Ya. Dan ada beberapa yang merupakan budaya visual yang ada di Solo. Ya. Kenapa harus tepong becak dan Becak Berseri? Nah, kenapa Becak Berseri? Karena kenapa tepong becak ya? Kenapa tepong becak itu sebenarnya kita sebelumnya pernah riset bahwa becak itu pertama kali muncul itu tahun 1830. Itu dibawa dari
pokoknya masuk dari Batavia. Batavia. Nah, itu ada salah satu foto yang menunjukkan becak itu tua, transportasi tua gitu. Lalu kemudian ditemukan juga lagi, kita riset sama teman, kita menemukan satu foto becak yang ada di Pasar Legi. Itu tahun 1840. 40. Ya. Nah, di situ kita ingin bahwa ini loh becak itu moda transportasi yang tertua yang masih eksis sampai sekarang. Iya, masih Nah, dipakai. masih dipakai. Karena tepong di situ ada bagian tepong becak yang menarik untuk diekspos di situ. Karena kayak gini loh, yang kita inginkan seperti ini. Ngapunten ya. Jadi kayak becak itu penariknya aja udah tua, udah sepuh, ya toh. Terus nggak ada lagi regenerasi lagi. Iya. Nggak ada cah nom yang pengen tadi tukang becak, itu nggak ada gitu loh. Saya ngapain tadi YouTuber ya? Ya pengen tadi YouTuber gitu. Nah, setelah itu jangan mungkin kalau ini ya, suatu saat becak itu nggak ada. Becak, tapi kita pernah bikin movement kayak gini buat menunjukkan kalau Solo itu pernah punya becak. Pernah punya becak yang gambar yang becaknya itu cantik-cantik, warnanya kayak gini. Kayak gitu. Jadi alasan kenapa kita ingin ambil becak dan tepongnya. Berarti selain teman-teman di becak berseri ini memikirkan masa lalu dari tepong becak ini, Iya. Itu bisa dibilang teman-teman juga memikirkan masa depan. Bahkan ketika itu sudah nggak eksis lagi, ada artefak-artefak yang masih bisa diselamatkan. Yang ingin diselamatkan seperti itu. Kita inginnya kayak gitu. Jadi mungkin jadi kedepannya kita sebenarnya udah banyak pengennya, ya toh. Pengen ini, pengen itu. Nah sebenarnya jadi kayak mungkin bisa nyangkut ke aspek yang lainnya, mungkin ke aspek ekonomi, finansial buat pengayuh becak, atau itu mungkin ketika kita nanti bahkan kedepannya lagi kalau misal becak itu udah nggak ada, kita mungkin pengen punya tugu atau semacam monumen yang di situ mungkin kayak buat landmarknya Solo. Kalau Solo itu punya tepong becak, ya, dan becaknya tepong becak berseri itu mungkin kita pengen punya landmark di situ. Wow. Jadi itu udah ada program sebenarnya, tapi mungkin itu bakal bertahap karena kita kampanyenya juga bertahap. Kan teman-teman punya program. Ya. Dan program itu secara becak itu udah ada dari dulu. Terus DE juga pernah mengalami hal-hal yang itu dari Pemkot. Kayak misal tadi harus diseragamkan lah, harus apa. Itu otomatis kan dari teman-teman becak berseri juga ada nggak sih upaya buat nyambung ke Pemkot atau nyambung ke pemerintah atau apa gitu? Nah ini menarik sekali. Nah jadi sorry. Posisi ya tuh. Repositioning. Nah, ini kan kita udah selesai kita udah melaksanakan tahap pertama. Tahap pertama apa itu, kampanye becak berseri. Jadi tahap pertama kampanye becak berseri pada awal bulan Maret itu kita memperkenalkan diri bahwa kita ada kampanye yang namanya becak berseri. Dengan fokus kita mengembalikan tampilan becak pada masa jayanya seperti itu. Dan juga kita ingin memperkenalkan juga pelukis di balik becak berseri. Siapa itu? Itu namanya Pak Antonius Sri Sunarto. Antonius Sri Sunarto. Ya, itu dia salah satunya, enggak salah satunya, the one and only lah. Satu-satunya gitu. The one and only pelukis tepong becak yang ada di Surakarta, dan karyanya itu sudah tersebar di Solo, Sukoharjo, Sragen, Boyolali, mungkin Jogja dulu juga pernah masuk. Nah itu yang masih bertahan sampai sekarang, dan sampai sekarang dia juga masih nerima kerjaan sebagai pelukis tepong becak. Nah itu berarti dari awal muncul tepong becak dengan gambar-gambar itu, yang gambari sudah Pak Dini ini? Iya, sama Pak Sri Sunarto itu. Jadi panjang sekali ya perjalanannya Pak Sunarto itu. Jadi dulu itu sebelum
Pak Sunarto ini menggambar tepong becak itu sudah dilakukan oleh ayahnya terlebih dahulu. Ayahnya. Ayahnya. Wow, berarti Jadi aslinya loh tuh meneh. lu itu meneh dan kemungkinan itu diprediksi bahwa 1950 setelah kemerdekaan itu bapaknya Pak Narto itu udah mulai menggambar becak dan Pak Narto itu baru mulai sejak tahun 60 70-an Meneruskan dari. meneruskan pekerjaan ayahnya. Oke. Terus ini juga sih yang lebih menarik lagi dari itu ya. Selain banyak karya yang sudah Dihasilkan. yang dihasilkan, banyak becak yang udah digambar kayak gitu. Nah, kita juga sebenarnya ingin mengangkat Pak Sunarto itu sendiri sih sebagai public figure, bukan ya, sebagai seniman rakyat ya gitu ya. Jadi dia ingin kita munculkan bahwa pengakuan ada pengakuan dari kota atau pengakuan dari nggak perlu ada pengakuan deh, pengakuannya udah dari masyarakat udah kali lebih kuat ya. Terus mengenai menghubungkan sama Pemkot itu sebenarnya waktu program pertama perkenalan, terus kita memperkenalkan Pak Narto, kita juga udah nyambung sama ketua DPR, ketua Komisi 4 DPRD Surakarta sama Pak Ginda Vera Triawan. Komisi 4 yang membidangi bidang. Waduh, aku kurang tahu ya. Tapi pokoknya orang DPR gitu. Orang DPR. Nah, jadi kita ngajak sama DPR buat apa sih? Kita pengen tahu birokrasinya di kota itu seperti apa. Oh iya. Nah, apalagi wali kotanya di Solo itu baru, apalagi lagi anyar-anyare. Terus juga masih muda. Nah, mungkin dengan pergerakan seperti ini, ketika ini sudah siap untuk menuju next level, mungkin kita juga bakal mengajukan ini ke kota. Tadi wali kotanya muda dan tambahan dari aku nggak asing dengan industri kreatif. Nah itu ya, juga nggak asing sama industri kreatif. Jadi ini sangat potensial sekali bahwa kita nanti bakal kerjasama juga sama Pemkot. Entah itu kita mau bikin festival atau acara apa, mungkin bisa ngajak sama Pemkot. Dan ini yang terakhir info yang saya dapat ini baru apa ya, kayak spoiler ya mungkin ya. Jadi kayak becak katanya mau ditata ulang lagi. Tapi entah ini benar atau enggak ya, tapi itu suatu kemajuan lah ya. Soalnya selama ini becak itu setelah mungkin setelah reformasi kali ya. Setelah reformasi itu enggak ada lagi loh namanya kayak penertiban kayak gitu tuh enggak ada. Jadi becak merah, becak putih itu udah enggak ada lagi. Terus ada penertiban, terus juga ada pajak. Dulu tuh ada pajaknya juga, Bang. Jadi tapi sekarang udah nggak ada kayak gitu, jadi udah lebih bebas lagi kayak gitu. Jadi ini mau ditertibkan lagi, mungkin trayek, terus mungkin becak ini mau dialih fungsikan sebagai penunjang wisata gitu. Transportasi wisata itu malah bagus banget. Iya sih, aku sebenarnya kayak beberapa destinasi wisata di Solo udah ada sing DE memanfaatkan becak, kayak misal Lawang Junjing. Oke. Setahu tuh soalnya tonggo kontraanku enak sing tukang becak nih Lawang Junjing. Oke. Jadi sebenarnya ada nggak sih ada kemungkinan nggak katakan tim becak berseri ini ketika sudah matang, risetnya udah matang, terus modul sebenarnya becak berseri itu apa dulu, kayak mana, terus kenapa kok harus dilestarikan gitu, itu disosialisasikan ke pengelola wisata heritage di Solo itu sangat memungkinkan sebenarnya. Sangat memungkinkan sekali. Kita juga pernah ngobrol sama ini pengamat transportasi di Solo. Nah itu dia juga memberikan masukan banyak sekali bahwa dia sebenarnya sudah pernah menggerakkan hal yang serupa, tapi stuck karena banyak sekali kepentingan atau apalah itu. Jadi nah yang paling asik itu kayak gini sih. Di situ banyak sekali masukan bahwa kalau becak itu sangat potensi sekali buat jadi sarana transportasi wisata. Apalagi misal kalau di Solo itu
paling nyenengke itu kalau kita ke Plak Ilat, wisata Plak Ilat. kuliner. Oh iya iya. Iya toh, wisata kuliner murah, enak, banyak tempat, banyak pilihan kayak gitu loh. Nah, sebenarnya itu kita pengen juga bisa ngarah ke situ ya. Jadi mungkin kita kerja sama CSR Hotel, Heeh. mungkin tempat-tempat yang hotel-hotel yang potensial buat diparkirin becak kayak gitu. Mungkin jadi becak itu selain juga tampilannya menarik, tapi becak itu juga pengalaman banget. Pengen makan apa, kemana kayak gitu itu. Aduh. Jadi yang nganter-nganter tamu ke tempat makan kayak gitu. Ini nek mangan tengkleng sing enak endi ya, Pak? Ke sini. Makan ini yang enak mana ya, Pak? Sini kayak gitu Oh, kan iya. lebih menarik lagi. Sebenarnya kalau yang kayak gitu udah ada yang jalan ya. Mungkin di becak daerah Pasar Klewer. Itu dia juga nganter tamu pergi ke Lawean. Kauman apa Lawean aja? Apa? Lawean yang Badek. Lawean. Heeh. Lawean itu dia juga nganter belanja Badek kayak gitu juga udah jalan sebenarnya. Tapi belum terkelola. Masih bebas itu Masih tadi. bebas. Jadi belum pemerataan kayak gitu. Sebenarnya kan kalau di Surakarta ini becak itu kan prinsipnya geng-gengan. Iya, ra kaget sih nek kuwi. Iya. Gojek kuwi saiki tetep geng-gengan. Geng-gengan. Jadi ini pos Klewer itu ada sendiri, pos Jebres ada sendiri, nanti pos dekat Sriwedari itu juga ada sendiri, Balapan, Purwosari, terus Kertonadi itu. Jadi mereka udah ngepost sendiri kayak gitu sih. Berarti Jani Jani. selain geng-gengan itu bagus, geng-gengan itu nggak bagus, di lain sisi itu lebih nganu nggak sih? Lebih apa ya? Secara becak berseri ini sesuatu yang harus diketahui oleh masyarakat banyak. Iya. Nah, termasuk paling utama ki ya tukang becak itu. Nah, ketika mereka geng-gengan, jadi lebih mudah nggak sih ketika teman-teman di becak berseri pengen tukang becak ngerti nek adewe duwe gerakan iki. Ya. Ya, itu juga mempermudah langkah kita juga sih sebenarnya. Jadi kalau kemarin kita juga menargetkan restorasi itu di kelompok yang enggak terlalu besar dulu. Karena kita targetnya mungkin 5 sampai 10 becak dulu. Jadi yang 5 sampai 10 becak itu yang mangkal daerah mana nih kayak gitu. Kita dapat yang depan Sriwedari. Akhirnya kita eksekusi ke situ. Nah, mungkin ke depan kita juga akan bertahap. Mungkin besok ke Purwosari atau ke Klewer atau ke stasiun Jebres atau dan lainnya. Mungkin itu bisa sekali memungkinkan kayak gitu. Jadi lebih mudah untuk koordinir. Nah, kayak gitulah bosone. Gampangnya kayak gitu ya toh. Soalnya kan juga kayak gini, Bang. Kendala kemarin itu juga ada. Kita pernah tanya-tanya sama pengayuh becak kayak gitu. Jadi pas ada momen-momen tertentu, misal hari Jumat kayak gitu, itu tukang becak yang pinggir jalan itu lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Kenapa gitu? Ya nggak tahu ya. Jadi kayak mungkin banyak orang yang bagi-bagi sedekah kayak gitu kalau hari Jumat atau mungkin kayak gitu. Nah itu kan kita juga metani banget kayak gitu. Ini yang dari akunnya yang mana nih? Dari akun. Jadi kemarin kita adalah ada tiga becak yang mangkal di situ di depan Sriwedari. Terus ini becaknya kalau cat ulang kerso mboten kayak gitu, mau ndak kayak gitu. Oh nggih kerso Mas, mau. Terus akhirnya kita bawa tepongnya, kita restorasi lagi. Terus habis jadi bagus kayak gitu, terus Mas kalau 5 lagi bisa ndak? Oh bisa. Nah jadi ketularan kayak kancane. Jadi kalau nanti teman-teman lihat itu ada di depan Pengadilan Negeri Sriwedari. Pengadilan Negeri Sriwedari. Di situ ada becak yang mangkal udah kita salah satu proyek restorasi kita yang udah berhasil. Tapi untuk aware ke masyarakat biar aware kalau ada kampanye becak berseri ini juga emang harus effort lebih karena kemarin juga kita pergerakannya masih minim sekali. Masih di circle sing itu aja. Masih di circle ke situ aja dan kita belum
apa ya, belum begitu ngeh piye carane ben supaya gawe kampanye sing geden kayak gimana kayak gitu kan kita juga belum ngeh sampai ke situ. Jadi kita bakalan terbuka untuk pihak mana aja, Kolaborasi. kita berkolaborasi bahwa nanti kita akan bikin pergerakan yang lebih gede lagi. Kita ingin masyarakat di Surakarta itu juga aware kalau ini ada becak berseri, kita ingin ingin restorasi Tepong Becak, kita ingin kembalikan becak kembali pada masa jayanya seperti itu. Kalau berarti kemarin kan ya wajar nek katakan baru di lingkaran itu aja yang tahu karena hitungannya juga masih pondasi kan masih awal. Iya, baru masih rencana ke depan ada apa aja? Untuk rencana ke depan kayak gini. Iki. Terus spill dikit-dikit ya. Oke, rapo. Oke, minum dulu ya. Minum dulu, monggo. Oke, spill dikit aja ya berarti. Jadi rencana kita ke depan bakal ada tahap kedua. Tahap kedua kampanye itu. Nah, intinya kita di situ ingin tentunya restorasi Tepong Becak lagi. Tapi aku enek pertanyaan sing warung tak takoki. Pengganjal. Jadi kalian restorasi itu sing ngerjakke Pak sapa mau? Pak Sunarto. Iya. Sebelumnya Pak Sunarto kan nerima garapan nggarap Tepong Becak, gambari. Dan itu ada duitnya kan? Iya. Terus buat yang kemarin gimana? Kalian sing nalangi apa namanya? Tukang becaknya atau gimana? Ya, jadi yang di sesi pertama itu kita penggalangan dana. Oh, penggalangan dana. Ya, penggalangan dana fundraising kayak gitu dengan cara menjual merchandise. Oh iya. Kita menjual merchandise, kemudian hasil keuntungan dari penjualan merchandise kita gunakan untuk merestorasi Tepong Becak. Jadi dana yang terkumpul kita carikan becak yang butuh restorasi, perbaikan, lalu kita bawa ke tempatnya Pak Sunarto, kita bayar full penuh buat restorasi. Jadi memang itu tujuan kita di awal seperti itu. Lanjut sing. Itu kemarin berarti udah kena awalnya 3, terus tambah 5 itu jadi 5 sing ke restorasi. Totalnya sudah ada 11 sih. Total 11. Dan sebenarnya kalau dari fundraising sing dilakukan teman-teman becak berseri ini cukup untuk lebih dari 11. Kalau inginnya lebih. Tapi karena sing udah dihasilkan gitu sebenarnya katakan ada tukang becak sing gelem ki aslinya isih muat pendanaan itu. Sebenarnya kita cukup pas kemarin itu sebenarnya cukup 8 atau 9 aja. Oh. Tapi karena satu kelompok itu kita jadi nggak bisa nolak kan. Oh iya. Ya jadi nggak apa-apa wes loro tambah yo gitu aja. Jadi ada satu kelompok itu udah becaknya seragam. Jadi karena yang kemarin itu pengennya cuma Mas digambar ulang terus nanti tulisannya berseri kayak gitu. Oke, siap kayak gitu. Terus minta diseragamkan. Satu meneh. Sebelum cerita sing rencana-rencana. Seingatku dulu itu gambar Tepong Becak berseri itu berdasarkan kepemilikan. Ya, benar sekali. Dan itu biasanya orang belum tentu dia sing ngayuh itu sing punya becak itu. Iya. Nah, terus yang buat restorasi ini digambar berdasarkan apa? Nah, kayak gini ya. Dulu mungkin sebelum tahun 2000 ya, sebelum tahun 2000 ya. Mungkin 2000 itu masih ada, sampai sekarang mungkin masih ada tapi udah sedikit banget. Kalau dulu itu becak dengan gambar itu sebagai apa ya, kepemilikan identitas kepemilikan juragane. Nah, bose kayak gitu kan. Jadi kalau di Pasar Kembang itu namanya itu becak kumpul, gambarnya pitik kate, ayam kate. Pitik kate, oke. Ya, becak kumpul. Itu ada satu orang pemilikan kayak gitu. Dan becaknya banyak. Mungkin terus ada lagi kalau dulu yang paling famous itu namanya TDH. Tarsan dan Harimau. Boleh. Keren banget. Kayak sukajan banget gambarnya Sukajan banget. Oke. Nah, itu juga satu kepemilikan. Tapi
Setelah reformasi itu kepemilikan becak itu udah beralih ke, Personal. ya selain ke personal dan juragan itu udah beralih bisnis. Oh, oke. Nah, jadi banyak sekali becak yang sekarang udah dimiliki maksudnya personal. Jadi Mm-mm. nggak lagi kelompok satu kepemilikan orang lagi gitu, udah jarang. Jadi becak itu udah personal. Terus ketika kemarin juga kita nawani sih sebenarnya pengen digambar apa, pengen kayak Mm-mm. gimana, nanti tinggal bilang aja sama Pak Narto kayak gitu yang gambar kayak gitu. Jadi ada mereka pengennya yang gambarnya simple, yang penting ketok resik apik kayak gitu. Mm-mm. Ya udah mereka satu kelompok sepakat buat seragaman kayak gitu. Nah, mungkin kalau nanti kita proses tahap kedua itu kita dapat satu kelompok lagi gitu, dia pengen diseragamin gambar apa, ya kita monggo, Berarti terserah. tetap by briefnya mereka gitu. Ya, by briefnya mereka. Jadi yang disuun kayak gimana ya nggak apa-apa. Soalnya kita emang tujuannya untuk nyenengke nyenengke pemilik becak juga. Iya. Ben lu semangat ya gitu. Lu Terus semangat. Bener. iya lu semangat lah. Terus juga kita becak di Solo itu ya juga kayak gitu, Mm-mm. bergambar resi api kayak gitu. Jadi nek mau orang naik itu juga ya walaupun ya nggak gas apa ora, tapi kan nek ketok cantik ngono kan ketok keren ya ta. Tapi yang masuk, mau nak numpak becak kan gini tuh, masuk numpak becak gini. Lah kan ya enggak banget Pengen dah. lu. Tapi kan nek mau difoto ke paparazzi misalnya Oh ya ta, iya bener. soalnya kayak gini, kita zamannya nggak tahu ya, becak itu kalau di Solo itu kayak punya posisi sendiri. Mm-mm. Dulu zamannya nikahannya anaknya Pak Jokowi. Itu Gibran. becaknya Gibran, terus sama si siapa lagi itu kan juga Gayeng lu. becak itu disewa buat ngantar tamu dari parkiran ke gedung. Dari Kayak gitu. parkiran ke gedung. Kayak gitu, dan maksudnya becak yo kanggo terus kayak gitu loh becak. Iya. Nah, ngopo kok nepone pas ora ono event kayak gitu, kenapa becak ini kok didiemin aja kayak gitu. Nah, makanya kan mumpung ini sesuatu juga ada restorasi biar Mm-mm. becak di Solo itu juga tetap cantik terus kayak gitu katane Iya. Pak pengayuh becak itu pengennya kayak gitu. Oke. Terus yang tadi rencana-rencana tadi. Rencana ke depan ya. Jadi yang di tahap kedua kita ingin kembali lagi buka donasi. Mm-mm. Terus kita ingin restorasi becak lagi. Mungkin dan ini juga sih yang paling poin yang kita highlight itu adalah kita ingin ngangkat nama Bapak Sunarto. Lebih ke personal Bapak Sunarto. Ya, lebih ke personalnya Bapak Sunarto sebagai seniman Mm-mm. lukis tepung Tepung becak ya. Jadi di situ kita pengen eksplorasi tentang lukisannya Pak Narto lah. Alright. Nah, mungkin bisa dari ilustrasi yang digambar dari Pak Narto, mungkin juga font yang ditulis di tepung becak. Mm-mm. Nah, itu yang ingin kita angkat di situ. Oh iya. Jadi dan mungkin kita kemarin juga udah sempat kontak-kontak sama komunitas-komunitas kayak gitu ya. Dan udah dapat sinyal lampu hijau kayak gitulah istilahnya. Lampu hijau. Hari ini di kafe kita. Oke. Jadi kita udah kontak sama komunitas. Nah, katanya dia juga udah oke kayak gitu. Nah, nanti tinggal bakalan ada waktu tersendiri buat ngerain ke tahap kedua itu. Jadi kita nantikan saja lah pokoknya. Berarti aku melihat teman-teman becak berseri ini pada akhirnya ketika sing diangkat adalah tepung becak berseri, sing dibangkitkan ki sak ekosistem ngono lho. Ya saka senimane. Iya dia becak itu kang becake sendiri, terus apa namanya? Ya becak sebagai transportasi, dia juga sebagai pendukung wisata dan lain-lain, jadi bisa hidup semua gitu. Iya, yang kita inginkan kayak gitu. Jadi mungkin yang kita garap itu mungkin dari sisi
budaya visual aja ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa dari budaya visual itu sendiri nanti juga meremen ke hal-hal yang lain. Jadi mungkin ke ekosistem yang seperti yang seperti diomongkan tadi mungkin banget bisa terjadi dan kita juga ingin ke tahap itu juga sebenarnya. Tapi Bahkan kan ya Sek, buat kota Solo sendiri jadi itu sesuatu yang sangat aset yang luar biasa. iya, bagaimanapun nek mau becak difungsikan sebagai transportasi nikahannya anaknya Pak Jokowi misal. Iya. Ya kan berarti dia identitas kota Solo juga Iya, gitu kan. iya. Jadi nek bisa itu kita pengennya kayak gini loh. What to say-nya itu nek nang Solo ya kudu numpak becak. Ya kudu raketang jajal. Nah, nanti bagaimana how to say-nya kan kita pengen bikin becak berseri ini kan. Oh iya, betul. Becak berseri sebagai pemantik buat gerakan, bukan gerakan sih, buat yang lain memprogramkan hal-hal pendukung gitu. Iya, Kayak tadi hotel terus apa segala macam gitu. Hotel, mungkin butik atau tempat restoran kuliner kayak gitu kan nanti juga bisa jalan semua kayak gitu. Jadi nek pemene pengennya kan kalau itu ekosistem udah terjadi kan bakalan kalau orang tahun itu kalau neng Solo ya baik wisata kuliner apa belanja nampaknya becak. Iya, benar. Itu yang paling menarik yang kita inginkan. Terakhir. Oke. Kita kan ini kan teman-teman DKV. Oke. Teman-teman DKV dan sudah hal yang sudah umum kalau DKV itu ya mendukung hal-hal yang komersil. Oke. Tapi ini kan dari teman-teman becak berseri itu melakukan gerakan sing DE lebih ke arah sosial gitu. Iya. Mungkin bisa diceritakan kenapa kok melakukan gerakan sosial itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu loh, Ben. Tak rasa ketika menjadi desainer di ranah komersil untuk duit, tapi secara kepuasan ilahiyah, spiritual kira entuk loh. Tapi ketika sosial bener enak duitnya kadang rampung-rampung koyo berenergi gitu. Iya. Apa sih menarik? Sebenarnya ini juga dulu kita kuliah gitu. Dapat inilah materi tentang how design work ya. Ngeri tenan itu. Apalagi kalau desain itu diarahkan ke sosial itu sebenarnya sangat challenging banget. Karena merubah mindset dari nggak ada duitnya itu emang berat. Tapi kalau kita bisa melewati itu, terus kita beralih ke hal-hal yang komersil itu tak kira lebih mudah. Karena wis kulino sing rekoso. Jadi nek sing rekoso iso, terus sing gampang-gampang mesti iso. Luwih gampang lah. Barang siapa setia terhadap halal kecil, ia akan setia terhadap halal besar. Keren sekali. Nah, kayak gitu. Jadi inilah kita pengennya kita sama tim itu juga di sisi lain kayak gini loh Bang, pengen beramal tapi kira gablek duit, nggak punya duit kayak gitu. Terus kita punya apa nih? Skill. Oke, kalau kita punya skill ya kita aplikasikan skill itu, kita jadikan apa kayak gitu. Nah ini yang tantangan dari tim yang kita lakukan seperti itu sih. Jadi kita ingin beramal, bersosial dengan cara apa, carane gimana, ya wis ini becak berseri. Kita punya misi kayak gitu. Dan misal katakan Gur terima ngekei duit, itu mungkin secara keberlanjutan nggak sustain ketika gerakan ini sih dilakukan. Iya, saya rasa juga gitu. Jadi mungkin kita bisa ya, mungkin ngelompok ke duit kayak gitu, terus kita bagi-bagi sembako. Oke, itu bisa. Dan itu juga bagus. Tapi kalau kita menerapkan ke hal-hal yang lain, itu juga yang kita harapkan itu orang yang bergerak di bidang kreatif itu juga tak kira harus punya kayak
itu jadi suatu trigger kayak gitu, pemantik. Oh ternyata hal-hal tentang perdekafean itu bisa diaplikasikan sampai ke sini kayak gitu. Nah, jadi pengennya kita ke situ. Oke. Jadi pokoknya ayo Ayo, Opa. gelem apa pengen ayo melu ngewai kayak gitu kan. Kita sangat terbuka banget. Siap. Ora obah, ora maman. Ora mama. Mungkin itu teman-teman. Closing dari saya. Saya setuju sama Prisa. Ya. Soal tadi. Jadi karena mamanya DKVX ya, ketika kita peka terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita jadi kita menemukan hal-hal yang itu lebih menjadi menjadi makanan untuk spiritualitas juga sih lebih ke Kepuasan batin lah. jiwa sosial kita, jadi merasa puas dengan skill yang kita punya. Dan saya rasa mumpung masih mahasiswa atau masih di awal karir, membiasakan diri dengan hal-hal seperti itu bakal menjadi sesuatu yang sangat baik ke depannya. Ketika katakan sudah ada di industri, terus sudah bekerja, tapi di lain sisi pulang mengerjakan hal-hal seperti ini kan menjadi sesuatu yang menyegarkan loh. Bar mumet-mumet sing dinggo bayar bil, iki mumet-mumet dinggo wong liya sing kuwi sifate amal kan sangat berenergi enggak sih? Iya enggak sih Kak? Iya, super sekali Kak. Oke, itu saja. Terima kasih Prisa sudah berbagi sama-sama ilmunya hari ini. Aku sangat berenergi. Saya juga sama. berenergi dengan minuman berserat. Sesuk sing lancar. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan selentingan dunia branding. Tadi kita bahas soal becak berseri sing merupakan identitas kota Solo, dan bahas branding ini nggak melulu soal kamu punya usaha apa, diolah caranya kita seperti dan karena ternyata di sekitar kita pun banyak fenomena-fenomena itu sing kalau kita peka itu bakal menjadi power ketika kita mengerjakan hal-hal yang bersifat komersil. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Thank you.